Halo, selamat datang di Yuk Dengar Dulu. Tempat kita berhenti sejenak, buka telinga, dan coba pahami cerita dari sudut pandang lain. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi waktu untuk yuk dengar dulu. Oke, kali ini kita mau coba telusuri satu kasus sengketa lahan yang cukup rame ya di Tangerang Selatan. Betul. Ini melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, dengan sebuah organisasi masyarakat atau ormas. Iya, aset negara versus klaim dari ormas gitu ya. Sumber kita macam-macam nih, ada berita, ada juga catatan diskusi pakar, kita coba urai bareng-bareng ya. Jadi bisa dijelaskan dulu faktanya gimana? Ada lahan BMKG kan? Iya, betul. Luasnya itu hampir 12 hektar. Tepatnya sih 12.778.000 meter persegi. Lokasinya di Pondok Betung, Tangsel. Oke, 12 hektar, terus BMKG mau pakai buat apa lahan itu? Rencananya jelas, mau bangun gedung pusat arsip nasional. Proyeknya bahkan udah dimulai November 2023 lalu. Udah mulai ya, tapi kok sekarang jadi sengketa? Ada masalah apa? Nah, ini dia. Pembangunannya terhambat. Karena lahan itu diduga udah hampir 2 tahun ini diduduki sama Ormas Grip Jaya. 2 tahun? Wah, lama juga ya. Terus ormasnya ngapain aja di sana? Ya, laporannya sih mereka sampai menghentikan paksa pekerjaan konstruksi, alat berat ditarik, pelang proyeknya ditutup, diganti tulisan tanah milik ahli waris. Sampai segitunya ya? Ada tindakan lain? Ada info juga mereka mendirikan semacam posko menempatkan anggota di sana. Bahkan, katanya ada dugaan sebagian lahan disewakan juga. Wah. Terus sikap BMKG gimana nih? Kan itu aset negara. Tentu BMKG nggak diam. Mereka tegaskan lahan itu sah milik negara. Dasarnya kuat kok. Apa aja tuh dasarnya? Ada sertifikat hak pakai, SHP nomor 1 tahun 2003, dan ini, penting nih, statusnya diperkuat putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Jadi, secara hukum udah final. Udah inkrah ya, terus langkah BMKG apa aja? Langsung lapor polisi? Enggak, katanya udah coba cara baik-baik dulu, koordinasi sama RT, RW, kecamatan, polisi, bahkan ketemu langsung sama pihak ormas. Hasilnya? Iya, kalau menurut BMKG sih nihil. Pihak ormasnya menolak penjelasan hukum. Itu malah, ini menurut laporan BMKG ya, minta ganti rugi 5 miliar rupiah kalau mau anggotanya ditarik. 5 miliar? Wow, jadi karena buntu baru lapor polisi? Iya, akhirnya BMKG membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Tuduhannya juga serius. Ada dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, itu soal masuk lahan tanpa izin. Apalagi, terus pasal 385 KUHP soal penggelapan hak atas tanah, dan pasal 170 KUHP pengerusakan barang bersama-sama. Jadi cukup berlapis dugaannya. Oke, itu dari sisi BMKG, tapi kan tadi disebut ormasnya pasang pelang tanah milik ahli waris. Gimana versi Grip Jaya? Nah, Grip Jaya juga punya argumen. Tim hukum mereka bilang, lahan itu punya ahli waris turun-temurun. Buktinya pakai girik. Girik ya? Itu kan bukti kepemilikan lama, sebelum ada sertifikat modern kan? Betul. Mereka bahkan menganggap laporan BMKG itu pembohongan publik. Jadi, ya ini klasik ya. Klaim girik melawan sertifikat dan putusan MA. Iya juga. Terus gimana biasanya hukum memandang sengketa kayak gini? Apalagi ada ormasnya. Secara umum dalam hukum agraria kita, sertifikat itu alat bukti terkuat, jauh di atas girik. Apalagi kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah kayak kasus ini. Girik mungkin bisa jadi bukti awal, tapi prosesnya panjang. Tapi ini ada ormasnya, bikin beda nggak? Nah, itu yang bikin kompleks. Beberapa pakar, kayak kriminolog Adrianus Meliala dan dari Kompornas Pak Coirul Anam, melihat ini ada polanya. Mirip premanisme berkedok ormas untuk kuasai lahan. Pola lama ya? Iya, mereka menyebutnya gitu. Mereka juga bertanya, kok bisa hampir 2 tahun diduduki baru lapor? Di mana peran aparat selama ini? Ini bukan cuma soal pidana perorangan, tapi butuh solusi sistemik katanya. Menarik. Terus gimana respons pihak berwenang sekarang? Polisi gimana? Polda Metro Jaya udah konfirmasi laporan BMKG. Ini dari Februari 2025 ya laporannya. Sekarang lagi diselidiki. Udah ada pemeriksaan saksi, terima barang bukti, cek TKP juga. Udah ada tersangka? Ada 6 orang yang dilaporkan, inisialnya J, H, AV, K, B, sama MJ. 4 diantaranya diduga anggota Grip Jaya.
Polisi juga udah pasang plang status quo di lokasi, artinya sementara ini nggak boleh ada aktivitas dulu di sana. Oke, jadi proses hukum jalan ya. Ada tanggapan lain? Dari pemerintah pusat mungkin? Sempat ada respons dari istana, Mensesnek bilang akan dicek, tapi sekaligus menegaskan komitmen Polri berantas premanisme. Ketua MPR juga prihatin, mendukung penertiban ormas yang melanggar hukum. Kasus kayak gini sering terjadi nggak sih? Ada laporan kasus lain yang mirip polanya. Misalnya di Lebak, Banten, ormas juga terlibat sengketa lahan, bahkan sampai menduduki lahan petani program reforma agraria. Jadi, ya ini bukan kasus yang berdiri sendiri sepertinya. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma sengketa tanah biasa antara BMKG dan Grip Jaya ya? Tepat sekali. Ini menyangkut hal yang lebih mendasar. Soal penegakan hukum, peran ormas di masyarakat, dan yang penting juga kepastian hukum atas aset negara. Iya, kepercayaan publik juga diuji ya di sini. Betul. Bagaimana negara melindungi asetnya, bagaimana juga negara melindungi hak warganya. Kasus ini jadi semacam kaca pembesar ya buat melihat tantangan pemberantasan premanisme yang terorganisir. Perlu dilihat akar masalahnya, bukan cuma kejadian di permukaannya aja. Nah, mungkin ini jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Kalau aset negara yang punya kekuatan hukum tetap saja bisa mengalami hal seperti ini, bisa diduduki begitu lama, terus gimana nasib perlindungan hak milik masyarakat biasa? Yang mungkin sumber dayanya nggak sebesar lembaga negara. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Terima kasih sudah dengar sampai akhir. Semoga ada yang bisa Anda bawa pulang, walau hanya satu pemikiran kecil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Yuk, denger dulu.